Tidak ada terbersit dalam pikiran Samsul, Saipul, dan saya, keluarga, untuk menyuap hakim. Besok di MRI, terus nanti lusanya itu dioperasi di tulang belakang. Memang seharusnya dia berterima kasih kepada saya ya, karena saya membawa dia dari Singapura. Walaupun dia sudah dicela-cela, saya pakai BPJS di Indonesia. Jangan membawa. Gak boleh telat-telat lah nikah. Bokap gue nikah umur 22. Bukan disuruh mereka ya, maksudnya udah jodoh lah. Bukan disuruh, jodoh. Nggak pernah kepikiran dari dulu gitu pengen nikah cepet gitu, enggak. Justru kayak santai mungkin. Selasa kemarin, ibu kota Jakarta kembali digegerkan dengan pembunuhan sadis di perumahan mewah di kawasan Jalan Pulau Mas Utara, nomor 7A Kayu Putih, Pulau Gadung, Jakarta Timur. 6 orang meninggal dan 5 lainnya mengalami luka-luka. Banyak yang tak habis pikir dengan kekejian yang dilakukan pelaku. Komplotan perampok tersebut menumpuk 11 korban sekaligus di dalam sebuah kamar mandi berukuran 1,5 kali 1,5 meter tanpa ventilasi. Adapun korban yang meregang nyawa adalah Dodi Triyono, si pemilik rumah. Kemudian kedua putri Dodi, Diona Arika Andra Putri, Dianita Gema, serta Amelia Kalista Putri sahabat Gema, lalu Yanto dan Tasrok yang merupakan supir keluarga korban. Di antara 5 orang selamat, salah satunya adalah Zaneta Kalila Azaria, putri almarhum Dodi. Dan siang tadi, jenazah Dodi dan kedua anaknya dimakamkan di TPU Tanah Kusir, sedangkan Amel dimakamkan di Bekasi. Peristiwa keji ini telah melukai Dewi, istri pertama almarhum Dodi Triyono, dan Almainda Safira, mantan istri kedua Dodi. Kedua wanita tersebut tak kuasa menahan derayan air mata lantaran keluarganya meregang nyawa dengan tidak wajar. Dewi kehilangan suami tercinta untuk selama-lamanya. Sementara Almainda Safira harus kehilangan kedua putri cantiknya, Diona Arika dan Dianita Gema. Terakhir anak saya aja bilang, "Mama, I love you." Kangen mama. Itu aja. Mama, saya sudah belajar sholat. Itu aja. Maaf, Ma. Apa cita ibu? Baik sekali. Baik sekali. Baik sekali. Keluarga baik. Baik. Ya, dihukumnya berat-beratnya. Ya Allah. Itu terlalu keji, terlalu sadis. Hati Dewi seolah tercabik-cabik, air matanya pun tak mampu menghapus luka yang mengakibatkan ia kehilangan sang suami tercinta. Duka yang berkecamuk juga dialami oleh Endah, istri almarhum Tasrok, supir pribadi mendiang Dodi, serta Rosi Herawati, ibunda almarhumah Amelia Kalista Putri yang ikut menghembuskan nafas terakhir di kediaman Dodi. Saya pikir karena hari libur, ya sudah kakak pergi saja. Boleh Bunda? Boleh. Aku nginep Bunda? Boleh? Boleh.
Tidak lama kakak, tidak. Aku pergi dulu ya bunda, dadah bunda, sayang bunda. Bunda orang yang baik, bunda cantik. Selalu bilang seperti itu, Bu. minta peluk aku bunda, selalu minta dipeluk kalau tidur. Itu aja. Ya itulah perasaan saya aja, kemarin sore kok udah nggak bisa ditelepon gitu. Tadi pagi emang aku udah firasatnya dari semalam udah nggak enak, makanya pagi-pagi aku udah pengen ke situ aja, udah nggak ada komunikasi kan dari semalam. Peristiwa memilukan ini pun menyita perhatian publik dan sederet pesohor tanah air. Adalah Indro Warkop yang kebetulan bertetangga dengan korban. Tak hanya kalangan selebriti, Komisioner Komisi Perlindungan Anak Indonesia KPAI, Erlinda, ikut prihatin dan menemui korban. Jadi dia sendiri yang tadi menceritakan beberapa bagian-bagian dan termasuk juga orang itu jahat seperti itu, dan dia juga bilang bahwa papa itu nggak bersalah seperti itu, dan dia katakan bahwa papa juga kenapa meninggal karena papa sudah tidak sanggup untuk bernafas. Begitu. Orang tersebut laki-laki kah atau perempuan semacam itu. Walaupun dia cuma mengatakan satu clue bahwa orang itu jahat dan tidak hanya satu. Ya menjadi mengerikan lah, jadi ada apa ini gitu. Ini saya nggak tahu nih. Keluarga kayak gini katanya, entah keluarga, entah nggak tahu. Semuanya dibantai katanya, ya berarti kan pesannya bahwa jangan sampai satu pun ada yang tahu siapa kami gitu. Supaya semua tahu keluarga Pak Dodi itu keluarga baik-baik. Terhadap istri pertama baik, sama anak-anak yang pertama juga semuanya baik, sama istri kedua juga pisahnya baik-baik. Kebetulan saya pengacaranya waktu itu kan, pisahnya juga baik-baik, nggak ada ribut-ribut, hak-haknya dikasihkan, saya yang bagikan. Nggak ada ribut, sama mertuanya pun baik. Pihak kepolisian sendiri hingga kini masih belum mengkonfirmasi terkait motif dibalik kasus pembunuhan sadis yang menewaskan 5 penghuni rumah dan seorang rekan dari anak korban yang ikut tewas saat kejadian. Dan saat ini sedang mendapatkan perawatan, jadi dengan harapan bahwa nanti kalau kondisinya sudah normal, tentunya nanti penyidik akan menanyakan, akan mencari tahu ciri-ciri maupun kronologis kejadian yang mereka alami. Saya mohon doa dari semua, terima kasih semua. Mohon doanya untuk almarhum dan anak-anak saya. Doakan mereka husnul khotimah ya Allah. Semoga pihak polisi segera bisa menangkap pelakunya. Kejam banget. Ya, pasti kita sangat menyayangkan kejadian kemarin ya, James ya. Dan pasti semoga mungkin keluarganya pun bisa ikhlas juga, bisa diberikan kekuatan. Iya, gitu dan ditambah lagi ini adalah salah satu kasus yang bisa dikatakan ini sangat-sangat kejam ya, Vivian. Dan tentunya kita berharap agar penindak hukum ini bisa menemukan segera pelakunya. Dan untuk keluarga pun juga yang ditinggalkan sabar dan menerima semuanya. Betul sekali. Dan saya juga ingin menghimbau si James sebenarnya buat pemirsa di rumah, mohon sangat sekali nih ya. Mungkin kalau yang punya foto-foto korban, foto jenazahnya, please dong gitu, jangan ditaruh di sosial media gitu. Karena kita ngelihatnya pun juga kayaknya sedih banget gitu. Apalagi keluarga yang melihat kan hatinya tuh pasti lagi sedih banget, lagi berduka, terus melihat hal seperti itu kan sangat disayangkan sekali gitu kan ya. Iya, dan sebuah nanti ketika nanti sudah tertangkap pelakunya, kita juga berharap agar hukuman yang diberikan pun juga seadil-adilnya setimpal dengan apa yang diperbuat seperti itu ya. Iya, betul sekali. Dan dimanapun memang kita harus lebih aware lagi sih untuk saat ini ya. Kita berbuat baik dengan siapapun itu karena kita tidak akan pernah mengetahui akan seperti apa orang-orang yang mungkin benci dan juga dendam kepada kita seperti itu ya. Baiklah, kalau begitu pemirsa, seperti biasanya kita sudah bersiap untuk menemani Anda semuanya di sore hari ini bersama dengan saya James Purba. Ya, dan saya Vivian yang pasti akan mengupdate berita selebriti terkini hanya di mana? Hanya di Obsesi. Vivian, di hari ini kita sudah punya banyak sekali informasi selebriti yang hot ya pastinya, dan kita akan awali sekarang ini. Kabar dari Saipul Jamil pasti ditetapkan jadi tersangka kasus suap, dan di sini kakak Saipul Jamil, Soleh Kawi, mengaku kecewa berat dan meradang. Iya, Soleh yakin banget nih ya kalau kedua adiknya Ipul dan juga Samsul tidak bersalah. Meskipun Bang Ipul dan juga Samsul tengah menjalani masa hukuman. Selengkapnya liputannya berikut ini.
Status tersangka kasus suap yang kini diterima pedangdut Saipul Jamil membuat sang kakak Soleh Kawi meradang penuh kecewa. Bagaimana tidak, harapan di penghujung tahun menjadi akhir dari sebuah musibah justru malah menjadi petaka bagi Saipul Jamil. Bukannya meringankan hukuman, status lelaki yang karib disapa Ipul itu menjadi tersangka. Dan jika terbukti bersalah, maka sudah barang tentu, lipatan hukum yang bakal diterima Ipul bakal semakin berat. Ya, pertama saya begitu mendengar berita tersebut, saya mengucapkan istirja, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Jadi ini betul-betul musibah, ini betul-betul ujian yang sangat luar biasa yang menimpa adik saya, Saipul Jamil. Ya, saya pikir di akhir tahun ini semua itu akan berlalu. Apa yang terjadi tahun 2016 gitu kan. Ternyata begitu di penghujung akhir tahun ini ada berita lagi gitu. Ada yang mengatakan kasus Saipul ini mau dibuat 7 seri. Maka saya lihat wah ini mungkin diantaranya. Karena kalau dilihat dirunut banyak kan dari awal. Pertama Saipul di kasus pelecehan. Kedua nimbul lagi kasus dengan penyuapan. Ketiga nimbul lagi kasus yang sempat merebak walaupun tidak akhirnya jadi kasus video mesum, padahal nyata-nyata itu bukan Saipul Jamil. Kemudian sekarang datang lagi ya yang sangat-sangat aneh. Soleh meyakini jika sang adik bukan aktor dari kasus penyuapan Rohadi, Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Utara. Bahkan ia menuding kasus yang kini membelit kedua adiknya itu tak masuk akal lantaran Saipul dan Samsul telah menjadi korban. Yang saya sampaikan adalah sebenar-benarnya nggak kenal itu yang namanya Rohadi, nggak tahu benar-benar. Malah panitera yang saya lihat selama ini di pengadilan tuh anak-anak orangnya muda. Kalau Rohadi kan, mohon maaf, maksudnya udah lebih tua lah pokoknya. Kalau mau hukum yang seberat-beratnya Rohadi dan Berta Natalia itu hukum seberat-beratnya karena dia mengambil manfaat dalam situasi yang sangat sempit, situasi orang dalam keadaan kalut, situasi orang dalam keadaan musibah. Harusnya dia, karena dua orang inilah pemberakarsa ya kejadian tersebut gitu kan. Tidak ada terbersit dalam pikiran Samsul, Saipul dan saya keluarga untuk menyuap hakim. Artinya saya anggap ini ya ujian buat saya. Saya udah pasrahkan semua pada teman pengacara. Artinya hasilnya apapun sebagai warga negara yang baik, ya kalau memang itu memang keterangan seperti itu ya saya harus jalani. Walaupun ternyata memang di fakta persidangan itu sendiri jelas ini penipuan yang dilakukan oleh saudara Rohadi. Jika Soleh kekeh jika sang adik tak bersalah, justru Samsul pasrah dengan keputusan majelis hakim yang memvonis dirinya selama 2 tahun penjara. Lebih lanjut, Soleh juga mengatakan jika ada aktor besar yang ada di balik kasus yang membelit kedua adiknya, khususnya Saipul Jamil di tengah popularitas karirnya yang melambung. Ada, cuma susah untuk jadi sebagai buktinya susah. Tapi ada, sangat ada. Bukan artis. Pokoknya ada biarlah itu jadi nanti misteri, nanti waktu saja yang nanti yang menjawabnya. Saya juga nggak berani gitu. Oh ya, kan ada runtutan rentetannya. Jelas kayak kasus Awe. Si Awe itu jelas dia mengatakan sendiri bahwa dia disuruh oleh seseorang. Namun dia nggak punya bukti untuk bahwa pembuktian orang tersebut ngomong itu karena nggak ada saksi. Ya mudah-mudahan itu dia diberi hidayah ya, dan mudah-mudahan juga ini terkuak nantinya siapa pelaku itu sebenarnya. Sejak mendekam di Hotel Prodeo, sudah barang tentu pundi-pundi yang didapat mantan suami Dewi Persik itu menurun drastis. Meski demikian diakui Soleh, Ipul masih rutin memberikan santunan kepada orang-orang yang tak mampu. Masih, walaupun dalam keadaan susah, memang komitmennya dia akan berusaha untuk apapun yang terjadi dalam perekonomian dia gitu ya, baik lapang maupun sempit, dia akan tetap selalu infak gitu. Ya sebenarnya kita bisa menghitung sendirilah bagaimana orang dalam keadaan tidak berpenghasilan gitu kan, sementara setiap hari dia harus makan ya, dia juga harus membiayai dirinya, membiayai pembantunya, membiayai asistennya. Ya seperti apa keadaannya secara rinci saya juga nggak bisa, globalnya seperti itulah. Jadi bayangan sendiri. Besok di MRI terus
terus nanti lusanya itu dioperasi di tulang belakang. Memang seharusnya dia berterima kasih kepada saya ya, karena saya membawa dia dari Singapura, walaupun dia sudah dicela-cela saya pakai BPJS di Indonesia.